warna tangkai buah itu kebanyakan coklat. Keberadaan duri buah, semua durian berduri ya. Lalu permukaan duri buah itu gundul. Kerapatan duri buah itu sedang. Warna kulit buah itu hijau kekuningan. Intensitas warna kulit buah itu gelap. Tekstur daging buah halus dan sebagainya. Karakter kualitatif ini disebabkan karena adanya penyerbukan silang pada bunga durian yang dibantu oleh hewan-hewan yang ada di sana, seperti laba-laba pemburu, kupu-kupu raja, lebah madu, kelanceng, dan sebagainya. Next slide, Mbak. Lalu yang kedua, karakter morfologi kuantitatif durian. Pada karakter kuantitatif buah durian unggul lokal di Kecamatan Kasembon juga berbeda-beda seperti yang kita lihat pada tabel ini, ada panjang tangkai buah, panjang duri buah, bobot buah itu sampai 15 itu. Tetapi ada karakter yang seragam, adalah panjang buah, diameter buah, tebal daging buah, jumlah deret pulp per buah, jumlah biji kecil per buah, dan jumlah biji kempes per buah. Karakter kuantitatif pada tanaman banyak dipengaruhi oleh kondisi topografi lingkungan. Dan kondisi unsur hara tanah juga memengaruhi karakter kuantitatif tanaman. Selanjutnya. Untuk klaster analisis durian, analisis klaster durian dilakukan untuk mengetahui pengklasteran durian unggul lokal di Kecamatan Kasembon berdasarkan karakter kualitatif buah. Dari hasil pengklasteran diketahui bahwa pada koefisien kemiripan genetik 0,660, ini salah tulis. Durian unggul lokal di Kecamatan Kasembon terbagi menjadi dua klaster. Yang klaster pertama itu konting kuning dan brojo. Bisa kita lihat gambar itu, yang pertama, klaster utama. Yang klaster kedua, di bagian kedua itu durian 500 dan duriin. Diketahui bahwa durian unggul lokal di Kecamatan Kasembon memiliki rentang koefisien kemiripan genetik 0,574 sampai 0,660. Pada klaster 1, koefisien kemiripan genetiknya 0,660 atau 60%. Karakternya seragam. Pada klaster 2, koefisien kemiripan genetiknya juga sama, 60%. Lalu kesimpulannya, durian unggul lokal di Kecamatan Kasembon mengelompok menjadi dua klaster. Klaster pertama tadi, yang seperti gambar, terdiri dari dua macam durian, penting kuning dan brojo. Klaster 2 terdiri dari dua macam durian, yaitu durian 500 dan duriin. Lalu rentang koefisien kemiripan genetik buah durian unggul, rentangnya itu dari 0,574 sampai 0,660. Sekian presentasi dari kelompok 2A. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Oke. Jeremius. Tadi dengan siapa Jeremius? Dengan Yola, Mbak Yola. Yola ya. Nah, kalau saudara mau menggunakan analisis cluster untuk menjadi alat di dalam menulis tesis nanti, itu topik apa yang pas sesuai dengan jurusan masing-masing? Dua contoh yang saudara sampaikan kan belum menyinggung topik yang terkait dengan masalah akuntansi ataupun masalah manajemen. Nah, sekarang kalau saudara diminta menjelaskan topik riset apa yang terkait dengan masing-masing jurusan, boleh di akuntansi, boleh di manajemen, yang alatnya itu nanti menggunakan cluster, itu apa contohnya? Izin jawab, Pak.
Kalau saya sendiri dari manajemen, yang dipakai itu untuk cluster ini untuk memahami karakteristik konsumen, Pak. Mengklasterkan setiap konsumen misalnya berdasarkan usia, terus penghasilan, begitu, Pak. Oke, kalau Jeremius, jurusan apa Jeremius? Akuntansi, Pak. Nah, pas toh sekarang contohnya ada tadi yang Yola menggunakan contoh yang terkait dengan perilaku konsumen, karakteristik konsumen. Nah, kalau di akuntansi apa? Kalau di akuntansi itu, kalau saya itu menemukan manajemen sih, Pak, ya. Kebanyakan ini manajemen ya. Menentukan segmen pasar itu, Pak. Untuk Nah, menentukan itu kan segmen sudah pasar. yang manajemen. Iya. Yang akuntansi. Akuntansi kan ada keuangan, ada pasar modal, sektor publik. Nah, itu contohnya apa? Yang nanti alatnya itu bisa menggunakan analisis cluster. Saya belum menemukan, Pak, tapi saya lagi mencari ini, Pak. Bukan mencari. Jadi saudara kan sudah paham ya, teorinya tentang cluster, sudah menempuh kuliah. Nah, sekarang kan saudara bisa memilih topik apa di seputaran akuntansi yang nanti kalau dianalisis itu bisa menggunakan cluster. mungkin analisis clustering bank umum, bank berdasarkan kinerja keuangan gitu, Pak. Nah, artinya Bisa kan itu, Pak, ya? saudara menggunakan contoh dari sisi keuangan ya, bisa Ya. perbankan. Bank itu kan macam-macam. Iya, Pak. Ada BPD, kelompok pembangunan bank pembangunan daerah, ada pembangunan bank umum nasional, ada bank syariah dan seterusnya dan seterusnya. Betul, Pak. Nah, di kelompok bank umum nasional sendiri atau bank pemerintah ataupun BPD ataupun bank syariah kan kalau saudara menggunakan kinerja misalnya profitabilitas kan keuntungannya kan beda-beda, aspek profitnya kan macam-macam. Nah, saudara kalau menggunakan riset yang memungkinkan deviasinya itu lebar, contoh saudara menggunakan riset antara bank mandiri, kemudian saudara mengambil topik dengan apa namanya untuk bank syariah atau BMT, itu kan juga sama dengan bank. Nah, ini kan deviasinya kan lebar banget. Nah, sehingga dengan menggunakan analisis cluster, seperti yang dicontohkan di artikel nomor 1 tadi, saudara bisa mengelompokkan yang relatif ada aspek homogenitasnya tinggi, itu akan jadi satu klaster. Yang punya heterogennya sangat gede akan jadi klaster yang lain. Nah, sehingga dengan menggunakan pengelompokan menggunakan klaster, diharapkan hasilnya akan lebih pas daripada saudara menggunakan pola yang punya ragam objek yang relatif lebih tinggi. Jadi klasternya boleh dibilang untuk meminimalkan kondisi yang sangat heterogen dalam objek penelitian. Nah, kalau saudara lihat materi minggu lalu, itu kan semuanya diawali yang diskriminan analisis itu kan diawali dengan uji normalitas data. Nah, itu kan sama dengan konsepnya kan sama. Distribusi data yang normal itu kan berarti membuat yang punya distribusi tidak normal, apakah itu nanti masuk di binomial, ataukah di multi geometrik atau multinomial, itu akan ada di kelompok yang lain.
Nah, sehingga dengan menggunakan objek yang relatif sama, itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, ini mirip dengan nanti materi minggu depan mengenai analisis apa sudah klaster itu? Analisis faktor. Faktor. Analisis Tapi faktor, kalau Pak. faktor itu bukan objek, tetapi variabel, indikator. Jadi yang indikatornya nanti relatif hampir sama, itu akan otomatis dipadatkan. Sehingga kalau saudara nanti menggunakan variabel yang laten, saudara tidak mungkin hanya menggunakan indikator 1, 2 saja. Karena nanti begitu di analisis faktor indikator punya kemiripan, itu otomatis mereka akan diminta dijadikan satu indikator. Oleh karena itu, dalam analisis faktor, disitulah pentingnya saudara menggunakan indikator untuk mengukur variabel yang laten, itu yang lebih banyak. Artinya semakin banyak saudara menggunakan indikator, itu memungkinkan nanti kalau dibuat analisis faktor, mengelompoknya itu bisa menjadi beberapa indikator yang punya, yang dikelompokkan itu mesti homogen, yang kelompok lain mesti ada punya sifat yang heterogen. Oke, jadi kelompok 3A sudah bisa menulis pertanyaan atau mereview artikel yang terkait dengan paparan dari 2A. Berikutnya untuk 2B, silakan. Izin share screen, Pak. Oke. Oke, baik, selamat malam Pak Rudi dan teman-teman. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 atas nama saya sendiri, Matius Vanohenai, dan teman saya Mbak Disti Sri Widyaningsi. Bentar, sebelum dilanjut. Ada Jeremius, ada Matius. Ini saudara dari daerah mana ini? Kalau saya dari NTT, Pak. NTT. Jeremius? Saya dari Dari Magelang toh. Wah. Iya. Kirain dari daerah yang sama. Kayaknya beda, Pak Pak. berpikir bahwa Enggak, maksudnya kalau sama-sama seperti dari Matius kan NTT, ini Pak. berarti di sana 9:30 ya? Ya, Soalnya nanti saya tanggal 29 sampai 2 Juli itu ada di Labuan Bajo. oh, beda pulau Pak sama daerah Beda pulau saya. kan, sama-sama di daerah Saya NTT di ya. daerah perbatasannya sama Timur Leste. Daerahnya suster, Pak. Makanya kok daerah tadi Suster. Jeremius daerah relatif lancar. Tidak ada gangguan. Oh, ternyata di Magelang. Oke, silakan dilanjut, Matius. Nah, kami akan mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami dengan judul analisis klaster. Next slide, Mbak. Nah, yang pertama, definisi analisis klaster. Definisi analisis klaster ini merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan untuk mengelompokkan objek-objek atau case berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Tujuan dari analisis klaster ini yaitu mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Ciri-ciri analisis klaster yang baik itu yaitu homogenitas atau kesamaan yang tinggi antara anggota dalam suatu klaster, within cluster. Yang kedua, heterogenitas atau perbedaan yang tinggi antar klaster yang satu dengan klaster yang lain, atau biasa disebut between cluster. Next, proses analisis klaster. Untuk menganalisis klaster kita perlu melakukan proses ada 2 proses dalam melakukan analisis klaster, yaitu yang pertama, tahap pertama itu mengukur kesamaan objek atau similarity.
Mengukur kesamaan objek ini adalah prinsip analisis klaster yang mengelompokkan objek yang mempunyai kemiripan. Proses pertama dalam mengukur sejumlah jauh ada kesamaan antara objek, itu membuat klaster. Nah, dalam membuat klaster ini ada dua metode, yaitu metode non hierarkial dan metode hierarki dan non metode hierarki. Metode hierarki itu artinya metode ini memulai pengelompokan dengan dua atau lebih objek yang punya kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke objek lain yang punya kedudukan kedua. Dengan seterusnya sehingga klaster akan membentuk semacam suatu pohon yang saling berkaitan yang dengan klaster yang sama, di mana ada hierarki tingkatan yang jelas antar objek dari yang paling mirip sampai yang tidak mirip. Kalau untuk non hierarki metode itu berbeda dengan metode hierarki. Metode ini justru memulai terlebih dahulu dengan klaster yang diinginkan, dua klaster proses yang dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Next slide, Mbak. Nah, mungkin tahap validasi ini dijelaskan oleh Mbak Disni. Selanjutnya, tahap validasi klaster. Jadi, klaster yang sudah terbentuk kemudian diuji apakah hasil tersebut valid. Kemudian dilakukan proses profiling untuk menjelaskan karakteristik setiap klaster berdasarkan profil tertentu, seperti usia konsumen pembeli rumah, tingkat penghasilannya, dan sebagainya. Dalam validasi sendiri, termasuk usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menjamin bahwa hasil klaster adalah representatif terhadap populasi secara umum dan dengan demikian dapat digeneralisasi untuk objek yang lain dan stabil untuk waktu tertentu. Pendekatan langsung dalam hal ini adalah dengan analisis sampel secara terpisah, kemudian membandingkan antara hasil klaster dengan perkiraan masing-masing klaster. Pendekatan ini sering tidak praktis karena adanya keterbatasan waktu, biaya, serta ketidaktersediaan objek untuk perkalian analisis klaster. Dalam hal ini, pendekatan yang biasa digunakan adalah dengan membagi sampel menjadi dua kelompok, masing-masing dianalisis klaster secara terpisah, kemudian hasilnya dibandingkan. Kalau untuk tahap profiling sendiri, meliputi penggambaran karakteristik masing-masing klaster untuk menjelaskan bagaimana mereka bisa berbeda secara relevan pada tiap dimensi. Tipe ini meliputi penggunaan analisis diskriminan. Prosedur dimulai setelah klaster ditentukan. Penelitian biasanya menggunakan data yang sebelumnya tidak masuk dalam prosedur klaster untuk menggambarkan karakteristik masing-masing klaster. Meskipun secara teori tidak masuk akal atau tidak rasional dalam perbedaan silang klaster, akan tetapi hal ini diperlukan untuk memprediksi validasi taksiran sehingga minimal penting secara praktek. Kemudian untuk asumsi analisis cluster, itu sampel yang diambil benar-benar dapat mewakili populasi yang ada atau representative of the sample dan multikolonialitas. Sedangkan asumsi lainnya pada analisis multivariat tidak perlu dilakukan, seperti uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir ada interpretasi hasil cluster. Itu setelah cluster terbentuk dengan metode hierarki ataupun non-hierarki, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap klaster yang terbentuk. Misalnya itu seperti kelompok konsumen yang memperhatikan lingkungan sekitar sebelum membeli rumah. Itu bisa dinamai dengan klaster lingkungan. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai artikel 1 yang akan dijelaskan kembali oleh Mas Mateus. Silakan. Oke, terima kasih akan melanjutkan presentasi. Untuk artikel pertama yang kami dapat itu analisis klaster untuk pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kesejahteraan rakyat. Next.
pendahuluannya itu jumlah penduduk atau penduduk miskin atau penduduk yang berasal di bawah garis kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada bulan Maret 2010 sebesar 5,369 juta orang atau 16,56% dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2009 dengan jumlah 5,726 juta orang atau 17,72%. Berarti jumlah penduduk miskin turun sebanyak 356,53 orang. Meskipun jumlah penduduk miskin menurun, pada kenyataannya pertumbuhan kesempatan kerja tidak mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja dan dalam setiap tahunnya. Sesuai data tahun 2010, angka pengangguran masih mencapai 1,25 juta jiwa. Implikasinya tingkat pengangguran terbuka akan semakin meningkat jika tidak ada perubahan strategi dalam pencapaian lapangan kerja. Tujuan penelitiannya itu adalah untuk mengetahui pengelompokan 35 kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan mengetahui karakteristik setiap kelompok berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat pada tahun 2010. Next. Metode penelitiannya itu sumber data dan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Tengah, yaitu ada data indikator kesejahteraan rakyat tahun 2010. Data yang digunakan dalam permasalahan ini adalah 7 variabel, yaitu PDRP per kapita, pendapatan penduduk, penduduk miskin, jumlah angkatan kerja, pengeluaran real per kapita yang disesuaikan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Metode analisis. Tahap awal dari analisis klaster adalah merumuskan masalah dengan mendefinisikan variabel yang dipergunakan untuk dasar pengklasteran. Kemudian ukuran jarak yang harus dipilih, ukuran menentukan kemiripan atau ketidakmiripan dari objek yang akan dikelompokkan atau dimasukkan dalam klaster. Terdapat beberapa cara dalam mengukur jarak, yaitu menggunakan jarak Euclidean, yaitu jarak berupa akar jumlah kuadrat perbedaan nilai yang tiap variabel. Jika X sama dengan X1, X2, X3, dan X terusnya XP, Y sama dengan Y1, Y2 sama dengan YP, maka DXY akar kuadrat X1 kurang X2 pangkat 2 tambah X2 kurang Y2 pangkat 2 tambah seterusnya sampai XP kurang YP pangkat 2. Next. Artinya terdapat 3 kelompok klaster dalam analisis tersebut. Hasil penelitian ini dari analisis klaster metode hierarki. Nah, dari hasil pengelompokan analisis kelas metode penggabungan objek tersebut, penggabungan objek dari 35 kabupaten kota dapat ditunjukkan dengan jelas pada gambar dendrogram. Pengelompokan kabupaten kota berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis klaster hierarki yang menggunakan dendrogram dengan metode Everett link, maka diperoleh 3 kelompok kabupaten kota seperti pada tampak berikut ini, yang ada gambar merah, gambar hijau, sama gambar biru. Artinya terdapat 3 kelompok klaster dalam analisis tersebut. Kelompok satu terdiri dari 28 kabupaten kota yang gambar garis warna merah, yang kelompok 2 terdiri dari 2 kabupaten yaitu garis warna hijau, dan 5 kabupaten atau kota yang
pada gambar garis warna biru. Nah, untuk yang kedua, karakteristik kelompok. Nah, ini hasil dari pengelompokan analisis klaster dapat diperoleh sebagai berikut. Artinya, kelompok A dapat dilihat untuk PDRB per kapita X1 kepadatan penduduk, X2 pengeluaran real per kapita, angka harapan hidup X6, dan rata-rata sekolah X7 memiliki nilai yang paling rendah di antara kelompok lain. Sedangkan untuk kepadatan penduduk miskin X3 ini memiliki nilai yang paling tinggi di antara kelompok yang lain. Kelompok B dapat dilihat untuk PDRB per kapita X1, jumlah angkatan kerja X4, dan angka harapan hidup X6 memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Kelompok C dapat dilihat untuk PDRB per kapita X1 dan angka harapan hidup X6 memiliki nilai yang cukup tinggi. Selain itu, dapat dilihat kepadatan penduduk X2 memiliki nilai yang paling tinggi dan penduduk miskin X3 memiliki nilai yang paling rendah. Hal ini berarti masyarakat pada kelompok ini tinggal di daerah perkotaan yang padat penduduk, namun tidak banyak penduduk miskin. Next. Kesimpulannya, gambar umum kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat pada tahun 2010 adalah masih belum merata. Pengelompokan 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa berdasarkan indikator kesehatan rakyat tahun 2010 dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Itu kelompok A terdiri dari 28 wilayah atau kabupaten kota, kelompok 2 terdiri dari 2 wilayah, kelompok 3 terdiri dari 5 wilayah kabupaten atau kota. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Disti. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, berikutnya saya akan membahas artikel kedua mengenai penerapan analisis klaster dengan metode hierarki untuk klasifikasi kabupaten kota di Provinsi Maluku berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Pendahuluan, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM mempunyai 3 unsur, yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Jadi ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPM-nya. IPM di Provinsi Maluku pada tahun 2016 itu sebesar 67,60, kemudian pada tahun 2017 sebesar 68,19, pada tahun 2018 sebesar 68,87, dan pada tahun 2019 sebesar 69,45. Hal ini dapat dikatakan bahwa IPM di Provinsi Maluku dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Tetapi selalu berada di bawah angka nasional. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak terlaksana secara merata, atau dengan kata lain, pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah tidak tepat sasaran. Maka dari itu, salah satu solusi yang bisa diterapkan dengan mengelompokkan kabupaten kota berdasarkan indikator IPM, sehingga pemerintah dapat mengambil atau memutuskan kebijakan dan strategi yang baik dan tepat sasaran dalam pembangunan. Dalam artikel 2 ini menggunakan analisis cluster sebagai metode multivariat yang mempunyai tujuan untuk mengelompokkan, di mana suatu kelompok mempunyai ciri yang relatif sama atau homogen, sedangkan antar kelompok memiliki ciri yang berbeda. Secara umum, terdapat 2 metode pengelompokan data dalam analisis cluster, yaitu metode hierarki dan metode non-hierarki.
Analisis klaster hierarki memiliki beberapa metode, yaitu metode pautan tunggal atau single linkage, metode pautan lengkap atau complete linkage, metode antar pusat atau synthroid linkage, kemudian ada metode pautan rata-rata atau average linkage, dan yang terakhir metode WART atau WART method. Dalam penelitian ini akan mengklasifikasi kabupaten kota di Provinsi Maluku berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Metode penelitian itu pertama ada sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku tahun 2018. Kemudian dalam penelitian ini, data diklasifikasikan menurut 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, dan terdapat 7 variabel. Itu ada variabel pertama atau X1, persentase penduduk miskin, X2 jumlah sarana kesehatan, X3 persentase penduduk yang berpendidikan di atas SLTP, X4 PDRB per kapita, X5 persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan, X6 tingkat partisipasi angkatan kerja, dan yang terakhir ada X7 angka beban ketergantungan penduduk. Untuk teknik analisa datanya itu menggunakan analisis klaster hierarki dengan metode single linkage, average linkage, complete linkage, WART, dan centroid. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software IBM SPSS 22. Langkah-langkah analisis data Langkah-langkah analisis data yang digunakan adalah yang pertama mengumpulkan data, kedua menghitung statistik deskriptif berdasarkan variabel penelitian, ketiga melakukan pengujian asumsi analisis klaster, yang keempat memilih prosedur analisis klaster. Nah, pada penelitian ini digunakan analisis klaster hierarki yang sudah disebutkan di atas, mulai dari single linkage sampai centroid. Dan yang terakhir menentukan banyaknya klaster. Mohon maaf, yang keenam ada melakukan interpretasi hasil analisis. Untuk hasil dan pembahasan ini mengenai gambaran umum IPM di Provinsi Maluku berdasarkan analisis deskriptif berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di Provinsi Maluku tahun 2018. Dijelaskan pada gambar 1 yang terdapat di layar, itu dilihat bahwa IPM tertinggi di Provinsi Maluku yaitu di Kota Ambon dengan IPM sebesar 80,81. Selanjutnya ada Kabupaten Maluku Tengah dengan IPM sebesar 71,25 dan IPM terendah yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya dengan IPM sebesar 61,55. Selanjutnya ada statistik deskriptif indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel 2. Pada tabel 2 ini dapat dilihat bahwa variabel X1 memperoleh nilai minimum sebesar 4,57. Nilai maksimumnya itu sebesar 29,43. Selanjutnya variabel X2 memperoleh nilai minimum sebesar 15. Dan nilai maksimum sebesar 47. Selanjutnya lagi ada variabel X3 memperoleh nilai minimum sebesar 12,76 dan nilai maksimum sebesar 35,52. Variabel X4 memperoleh nilai minimum sebesar 2,86 dan nilai maksimum sebesar 33,31. Variabel X5 memperoleh nilai minimum sebesar 16,08 dan nilai maksimumnya itu sebesar 24,82. Variabel X6 memperoleh nilai minimum sebesar 57,10, nilai maksimumnya 74,45 dan variabel X7 memperoleh nilai minimum sebesar 46,77 dan nilai maksimumnya sebesar 75,78. Nah, dari hasil uji analisis klaster itu dapat menggunakan pengujian asumsi dengan Kaiser-Meyer-Olkin measure atau KMO. Berdasarkan tabel 3, diperoleh nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling education yaitu sebesar 0,681. Jadi nilai KMO ini berkisar antara 0,5 sampai 1. Maka dapat disimpulkan bahwa
sampel dapat mewakili populasi dan variabel-variabel dapat dipakai untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk mendeteksi adanya multikolonialitas dapat dilakukan dengan menggunakan nilai toleransi atau TOL atau variance inflation factor untuk setiap variabel prediktornya. Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat di layar bahwa nilai toleransi dari variabel X1 sampai X7 lebih besar dari 0,10. Sementara itu nilai variansi inflation factornya dari variabel X1 sampai X7 lebih kecil dari 10. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi masalah multikolonialitas pada variabel prediktor. Pada penelitian ini, analisis klaster yang digunakan yaitu dengan metode hierarki yang meliputi single linkage sampai centroid. Kemudian proses pengelompokan dengan menggunakan 5 metode ini akan diperoleh satu metode terbaik untuk menentukan komposisi kelompok dengan melihat nilai indeks RMSSTD atau root mean square standard deviation. Nilai tersebut terkecil sebagai penentuan jumlah kelompok yang dipilih. Ukuran jarak yang digunakan pada analisis kelompok tentang tingkat kesehatan di kabupaten kota adalah jarak Mahalanobis. Nilai indeks dari RMSSTD pada setiap metode dapat dilihat pada tabel 5. Jadi berdasarkan tabel 5 tersebut, diperoleh hasil bahwa dengan menggunakan 5 metode pengelompokan pada analisis klaster hierarki, maka diperoleh kelompok optimum dengan nilai indeks terkecil terdapat pada metode Warts dengan jumlah kelompok sebanyak 4 dan nilai RMSSTD tadi yaitu 3,912. Nah, berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa proses pengklasteran kabupaten kota di Provinsi Maluku berdasarkan indikator IPM bahwa apabila dibentuk 4 klaster, maka anggota klaster 1 meliputi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Seragam Bagian Timur, Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Buru Selatan. Untuk anggota klaster 2 meliputi Kabupaten Maluku Tenggara, Buru, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, dan Kota Tual. Untuk klaster 3 yaitu Kabupaten Maluku Tengah, dan untuk anggota klaster 4 yaitu Kota Ambon. Kemudian, apabila dibentuk dalam 3 klaster, maka anggota klaster 1 meliputi Kabupaten Kepulauan Tanimbar Maluku, kemudian Maluku Tenggara, Buru, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, dan Kota Tual. Untuk anggota klaster 2 yaitu Kabupaten Maluku Tengah, dan untuk anggota klaster 3 yaitu Kota Ambon. Dan yang terakhir, apabila dibentuk dalam 2 klaster, maka anggota klaster 1 meliputi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Buru, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tengah. Dan untuk anggota klaster 2 yaitu Kota Ambon. Dan yang terakhir kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa diperoleh metode terbaik yaitu metode Warts dengan jumlah sebanyak 4 klaster yang terdiri dari klaster dengan IPM tinggi yaitu klaster 4, klaster dengan IPM sedang yaitu klaster 3, klaster dengan IPM rendah yaitu klaster 2, dan selanjutnya klaster dengan IPM sangat rendah yaitu klaster 1. Untuk analisis dengan metode hierarki pada kabupaten atau kota di Provinsi Maluku berdasarkan indikator IPM menunjukkan bahwa apabila dibentuk dalam 4 klaster, maka anggota klaster 1 meliputi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Buru Selatan. Untuk anggota klaster 2 meliputi Kabupaten Maluku Tenggara, Buru, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, dan Kota Tual. Anggota klaster 3 yaitu Kabupaten Maluku Tengah, dan anggota klaster 4 yaitu Kota Ambon. Apabila dibentuk dalam 3 klaster, maka anggota klaster 1 meliputi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Buru, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, dan Kota Tual. Klaster 2 yaitu Kabupaten Maluku Tengah, dan anggota klaster 3 yaitu Kota Ambon. Terakhir, apabila dibentuk dalam 2 klaster, maka anggota klaster 1 meliputi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Buru, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan untuk anggota klaster 2 yaitu Kota Ambon. Sekian presentasi dari kami kelompok 2B. Mohon maaf apabila materi yang disampaikan masih terdapat kekurangan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Rudi. Terima kasih. Oke, jadi 2 artikel yang dipakai sebagai contoh analisis cluster ini kan jelas bagaimana membahas tentang sektor publik. Tadi kan terkait dengan pengelompokan kabupaten kota, kemudian ada indikator yang digunakan, ada pertumbuhan ekonomi, IPM, IPM-nya ada beberapa indeks, maka itu menjadi contoh bahwa pemanfaatan analisis cluster ini bisa tadi di awal ada di keuangan, kemudian juga di aspek mengenai pengelompokan konsumen, kemudian ini contoh yang ketiga bagaimana memanfaatkan di sektor publik. Nah, kalau saudara sudah mendapatkan dari 2B ini 2 paper, nah silakan dilihat nanti di daftar pustaka. Itu kan sudah ada contoh daftar pustaka atau referensinya, saudara pilih yang terkait dengan klaster dan sektor publik. Nah, saudara sudah dapat minimal dari artikel 2B ini minimal 2 apa? Kalau 2 katakanlah ada 10 sudah 20. Nanti dari 20 itu saudara cari 1 artikel, kembangkan lagi. Nanti saudara bisa mendapatkan tambahan lagi. Jadi ini modelnya mapping artikel tetapi menggunakan cara yang tradisional. Jadi kita memulainya dari saran apa yang disampaikan oleh masing-masing peneliti, kemudian dari saran itu kita mengembangkan artikel-artikel yang dipakai. Karena prinsipnya dalam kita menulis tesis itu mirip dengan menulis artikel, batasan referensi daftar pustaka yang berasal dari buku teks itu maksimum 10%. Jadi yang 90% itu dari artikel. Jadi kalau saudara punya katakanlah 30 daftar pustaka, berarti kalau 10% dari 30 kan 3. Nah, 3 itu yang dari buku teks. Yang 27 itu dari artikel. Nah, itulah mengkombinasikan antara pendekatan deduktif yang dari buku teks dengan pendekatan induktif yang berasal dari artikel sebagai sebuah studi empiris. Oke, kelompok 3B, silakan nanti saudara merespon dari paparan 2B. Sekarang yang ketiga, silakan 2C. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selamat malam, saya izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rudi. Saya dengan Husni Baharudin dari kelompok 2C dengan teman saya Suster Celestina Setiawan Maini. Kami di sini akan mempresentasikan tentang cluster analisis. Ya. Analisis cluster adalah analisis yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau observasi yang berbeda ke dalam kelompok cluster, sehingga kesamaan antara objek dalam kelompok maksimal dan kesamaan antara kelompok minimal. Analisis ini merupakan teknik analisis
multivariat yang mengelompokkan observasi berdasarkan beberapa variabel atau feature. Selanjutnya, ada tujuan analisis klaster. Tujuan dari analisis klaster adalah membuat kelompok klaster dengan memaksimalkan kemiripan dalam kelompok dan memaksimalkan perbedaan antara kelompok. Dengan demikian, ciri-ciri suatu klaster yang baik yaitu mempunyai homogenitas internal atau within cluster, yaitu kesamaan antara anggota dalam satu klaster. Yang kedua ada heterogenitas eksternal atau between cluster, yaitu perbedaan antara klaster satu dengan klaster yang lain, seperti yang sudah dijelaskan juga dengan teman-teman dari kelompok sebelumnya. Nah, di sini selanjutnya ada metode analisis klaster. Nah, metode analisis klaster dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu analisis klaster non-hierarki atau tidak bertingkat, dan analisis klaster hierarki bertingkat. Selanjutnya di sini ada seperti yang digambarkan. Next, Mbak. Seperti yang digambarkan dalam diagram analisis klaster. Di sini ada diagram analisis klaster yang kita lihat. Di sini ada hierarki metode. Metode ini mempunyai pengelompokan dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke objek lain yang mempunyai kedekatan keduanya. Demikian seterusnya sehingga klaster akan membentuk semacam pohon. Ini juga tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, di mana ada hierarki tingkatan yang jelas antara objek dari yang paling mirip sampai paling tidak mirip. Secara logika, semua objek pada akhirnya yang membentuk semua klaster. Klaster hierarki, dalam metode hierarki klaster terdapat dua tipe dasar, yaitu aglomeratif atau pemutusan dan disif. Mohon maaf, Pak. Ya, disif itu atau penyebaran. Dalam metode aglomeratif, setiap objek atau observasi dianggap sebagai sebuah klaster tersendiri. Dalam tahap selanjutnya, dua klaster yang mempunyai kemiripan digabungkan menjadi sebuah klaster baru, demikian seterusnya. Sebaliknya, dalam metode disif, kita beranjak dari sebuah klaster besar yang terdiri dari sebuah objek atau observasi. Selanjutnya, objek atau observasi yang paling tinggi, nilai kemiripannya kita pisahkan demikian seterusnya. Di sini aglomeratif itu, dalam aglomeratif ada 5 metode yang cukup terkenal, yaitu single linkage, complete linkage, average linkage, Watts method, dan centroid method. Nah, untuk penjelasannya sendiri, single linkage itu adalah prosedur ini didasarkan pada jarak terkecil. Jika dua objek terpisah oleh jarak yang pendek, maka kedua objek tersebut akan digabungkan menjadi satu klaster dan demikian seterusnya. Untuk complete linkage berlawanan dengan single linkage. Prosedur ini pengelompokannya berdasarkan jarak terjauh. Dan average linkage, prosedur ini hampir sama dengan single linkage maupun complete linkage. Namun kriteria yang digunakan adalah rata-rata jarak seluruh individu dalam suatu klaster dengan jarak seluruh individu dalam klaster yang lainnya. Selanjutnya ada Watts method. Jarak antara dua klaster dalam metode ini berdasarkan total sum of square dua klaster pada masing-masing variabel. Dan ada centroid method. Jarak antara dua klaster dalam metode ini berdasarkan jarak centroid dua klaster yang bersangkutan. Next. Selanjutnya yaitu ada non-hierarchical methods. Berbeda dengan metode hierarki, metode ini justru dimulai dengan terlebih dahulu jumlah klaster yang diinginkan.
dua klaster, 3 klaster, atau yang lainnya. Setelah jumlah klaster diketahui, baru proses klaster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki metode. Ini biasanya disebut dengan Keyman's cluster. Nah, klaster non hierarki kebalikannya dengan metode hierarki. Metode non hierarki tidak meliputi proses trickle construction, justru menempatkan objek-objek ke dalam klaster sekaligus sehingga terdapat jumlah klaster tertentu. Langkah pertama adalah memiliki sebuah klaster sebagai inisial klaster pusat dan semua objek dalam jarak tertentu ditempatkan pada klaster yang terbentuk, kemudian memilih klaster selanjutnya dan dilanjutkan sampai semua objek ditempatkan oleh objek-objek yang ditempatkan lagi dengan jarak yang lebih dekat pada klaster lain daripada klaster asalnya. Selanjutnya ada manfaat analisis klaster akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selamat malam. Saya akan melanjutkan presentasi, itu manfaat analisis klaster. Yang pertama itu eksplorasi data berubah ganda. Analisis ini merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk menganalisis secara simultan peubah-ubah yang diamati pada setiap individu atau objek yang digunakan untuk menganalisis data dengan karakteristik lebih dari satu peubah independen atau lebih dari satu peubah dependen. Yang kedua, reduksi data, yaitu proses pengelolaan data yang dilakukan setelah melakukan penelitian. Biasanya reduksi data ini dibantu dengan beberapa alat bantu yang memudahkan pekerjaan peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian setelah melakukan pengumpulan data dari hasil penelitian. Yang ketiga, stratifikasi sampling, yaitu merupakan teknik sampling yang memisahkan populasi ke dalam 2 atau lebih tingkatan dan kemudian mengambil sampel dari masing-masing tingkatan. Yang keempat, prediksi keadaan objek. Keadaan atau situasi ini menunjukkan objek dari penelitian yang akan diteliti dari beberapa referensi. Selanjutnya, tahapan dalam analisis klaster. Yang pertama itu menetapkan ukuran jarak antar data. Itu mengukur seberapa jauh kesamaan antara objek, yaitu korelasi antara sepasang objek pada beberapa variabel, mengukur jarak antara 2 objek, dan mengukur asosiasi antara objek. Yang kedua, proses standarisasi data jika diperlukan. Standarisasi diperlukan jika satuan data antar variabel memiliki perbedaan yang besar. Perbedaan yang mencolok akan membuat perhitungan jarak tidak valid. Yang ketiga, proses clustering. Hierarchical methods mengelompokkan 2 atau lebih objek yang memiliki kesamaan atau kemiripan dilanjutkan dengan objek lain secara alamiah. Dan juga bentuk pohon hierarchical yang merupakan mirip sampai yang tidak mirip. Itu seperti dendrogram. Yang kedua, yang keempat, penamaan klaster yang terbentuk. Untuk memberikan gambaran tentang isi klaster. Yang kelima, validasi dan profiling. Validasi itu untuk mengetahui apakah hasilnya valid. Sedangkan profiling menjelaskan karakteristik setiap klaster berdasarkan profil tertentu untuk analisis lanjutan diskriminan. Teknik pengelompokan individu atau objek menjadi beberapa kelompok tertentu, di mana setiap objek yang berada dalam klaster yang sama mempunyai kemiripan satu dengan yang lain dibandingkan dengan anggota klaster yang lain.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan analisis klaster hierarki. Kelebihannya itu menunjukkan keterhubungan. Analisis klaster hierarki dapat menunjukkan keterhubungan antara klaster. Hubungan ini dapat dilihat secara visual dengan menggunakan dendrogram. Yang kedua, memahami data lebih dalam. Adanya informasi mengenai linkage ini membuat kita menjadi lebih mudah lagi dalam memahami data yang kita miliki. Yang ketiga itu tidak membutuhkan input variabel jumlah klaster. Pembuatan klaster dilakukan secara bertahap, mulai dari jumlah klaster paling besar ke klaster yang paling kecil. Yang keempat itu banyak metode yang tidak bisa digunakan. Banyak metode yang bisa digunakan yaitu dalam proses penggabungan klaster. Metode ini dapat kita sesuaikan dengan tipe data dan kasus yang kita analisis. Sedangkan kekurangan dari analisis klaster hierarki ini yaitu dibutuhkan proses komputasi yang tinggi untuk menangani data dalam jumlah besar. Yaitu kelebihan dan kekurangan analisis klaster non-hierarki, yaitu kelebihannya, waktu pemrosesan relatif cepat, algoritmanya mudah diterapkan, dan banyak tersedia di dalam software standar statistika seperti SPSS, SAS, MATLAB, serta R dan Python. Sedangkan kelemahannya itu ada dua, yaitu penentuan jumlah klaster. Kita harus menentukan jumlah klaster yang tepat. Perbedaan jumlah klaster dapat memberikan hasil yang berbeda. Yang kedua itu sensitif terhadap pencilian dan outlier. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menghapus outlier dengan berhati-hati dan berbagai pertimbangan. Selanjutnya, untuk artikel pertama, saya persilakan ke Mbak Husni. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk artikel pertama. Di sini untuk artikel pertama yaitu tentang penerapan algoritma Key-Means Clustering Analysis pada penyakit menular manusia. Ini studi kasusnya pada Kabupaten Majalengka. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana penggunaan algoritma Key-Means Cluster Analysis dalam studi kasus penyakit menular manusia pada suatu objek. Penelitian ini mengkaji metode Key-Means Cluster Analysis dalam penyakit menular pada manusia berdasarkan set variabel yang dibentuk per kecamatan pada tiap puskesmas yang jumlahnya ada 32 kantor puskesmas di Kabupaten Majalengka. Pada pendahuluannya di sini, analisis klaster merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama pengelompokan penyakit menular manusia berdasarkan frekuensi kejadiannya. Dan yang kedua, ada dua jenis data clustering yang sering digunakan dalam proses pengelompokan data, yaitu hierarchical atau hierarki data clustering dan non-hierarchical non-hierarki data clustering. Next. Selanjutnya ada metode. Dalam penelitian ini, Key-Means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang digunakan oleh peneliti yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Metode ini mempartisi data ke dalam klaster atau kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam suatu klaster yang sama dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan metode Key-Means Cluster Analysis dalam penyakit menular manusia pada suatu objek. Tujuannya di sini yang ingin peneliti capai adalah mengkaji metode Key-Means Cluster Analysis dalam penyakit menular pada manusia berdasarkan set variabel seperti tadi sudah saya jelaskan yang dibentuk
per puskesmas di tiap kecamatan dalam 32 kantor puskesmas di Kabupaten Majalengka. 6 diantaranya adalah penyakit diare, ispa, kusta, malaria, tuberkulosis, dan penyakit menular seks. Sebelum data diambil dari sejumlah puskesmas di Kabupaten Majalengka. Next. Seperti yang kita lihat pada alur gambar penelitian mengikuti kerangka penelitian, dan gambar yang kedua adalah flowchart algoritma metode Siemens. Nah, alur penelitian yang pada gambar 1 mengikuti kerangka penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Penelitian diawali dengan analisis yang meliputi wawancara ke setiap karyawan atau pegawai Dinas Kesehatan, lalu dilanjutkan dengan penelitian terhadap data penyakit manusia. Kemudian menentukan penyakit mana saja yang akan diambil sampelnya. Setelah itu dilakukan studi literatur tentang teori-teori untuk mengelola data tersebut. Analisis ini menghasilkan data penyakit menular manusia. Nah, penelitian dilanjutkan dengan merumuskan masalah agar penelitian ini terarah dengan mempunyai masalah yang melahirkan sebuah tujuan. Tujuannya yaitu proses pengelompokan data mining yang menerapkan algoritma Siemens clustering pada penyakit menular manusia di Kabupaten Majalengka untuk data tahun 2014. Selanjutnya, hasil pengelompokan dengan algoritma Siemens dianalisis untuk menentukan penyakit mana yang banyak diderita. Nah, berdasarkan gambar 2, langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma metode Siemens yaitu yang kedua menentukan banyaknya klaster yaitu dari data penyakit menular. Yang ketiga, pengesetan nilai awal titik tengah atau sentroid ya. Yang langkah-langkah ketiga menentukan pusat cluster secara acak pada data awal. Yang keempat, menghitung data penyakit ke sentroid dengan menggunakan rumus jarak ekuilit. Yang kelima, melakukan clustering data dengan memasukkan setiap objek ke dalam cluster atau grup berdasarkan jarak minimumnya. Yang keenam, jika ada data yang harus dipindahkan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung pusat klaster baru. Pusat klaster yang baru ditentukan berdasarkan pengelompokan anggota masing-masing klaster barunya. Pusat klaster baru untuk klaster yang pertama dihitung berdasarkan rata-rata koordinat. Pengulangan dihentikan sampai hasil menunjukkan adanya angka pusat klaster yang sama. Yang ketujuh, selesai. Selanjutnya ada data mining. Data mining adalah untuk menentukan, menggali, atau menambang pengetahuan dari data atau informasi yang kita miliki. Fungsi dari data mining adalah terdapat 6 fungsi dalam data mining, yaitu fungsi pertama adalah fungsi deskripsi atau description. Yang kedua ada fungsi estimasi atau estimation. Fungsi yang ketiga ada fungsi prediksi atau prediction. Yang keempat fungsi klasifikasi atau classification. Yang kelima fungsi pengelompokan atau classification. Dan yang keenam adalah fungsi asosiasi atau association. Mengacu kepada keenam fungsi, data mining tersebut dapat dipilih menjadi satu fungsi minor atau fungsi tambahan yang meliputi ketiga fungsi yang pertama, yaitu fungsi description, estimation, dan prediction. Dan yang kedua, fungsi mayor atau fungsi utama yang meliputi ketiga fungsi berikut, yaitu classification, pengelompokan, dan asosiasi. Selanjutnya, ada clustering. Clustering merupakan suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan, karakteristik, atau similarity atau satu data dengan data yang lain. Selanjutnya, ada hasil dan analisis. Untuk dapat melakukan pengelompokan data-data tersebut menjadi beberapa klaster, perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu menentukan yang pertama menentukan
jarak klaster, dan serta yang kedua menentukan titik pusat awal dari setiap klaster. Dalam penelitian ini, data-data yang ada akan dikelompokkan menjadi 6 klaster. Di sini pada gambar 4 yang terlihat, dari hasil klaster 1 terdiri dari 9.416 jiwa penderita penyakit menular yang berasal dari Puskesmas Cigasong dan Telaga. Terlihat bahwa penyakit menular pada klaster 1 didominasi oleh penyakit ISPA dan diare. Selanjutnya ada gambar 5. Situ sementara itu dari hasil klaster 2 ditujukan pada gambar 5, terdiri dari 23.245 jiwa penderita penyakit menular yang berasal dari Puskesmas Cigambul, Banjaran dan Argapura, Sindang, Balida, Kasokandel, dan Jati 7. Terlihat bahwa penyakit menular pada klaster 2 didominasi oleh penyakit ISPA dan diare, sedangkan berdasarkan puskesmas didominasi oleh penyakit yang berasal dari Puskesmas Argapura. Pada gambar 6 selanjutnya, pada gambar 6 menunjukkan hasil klaster 3. Klaster ini terdiri dari 23.415 jiwa penderita penyakit menular yang berasal dari Puskesmas Majalengka, Muncul, dan Jatiwangi. Dapat dilihat bahwa penyakit menular pada klaster 3 didominasi oleh penyakit ISPA dan diare, sedangkan berdasarkan puskesmas didominasi oleh penyakit yang berasal dari Puskesmas Majalengka dan Jatiwangi. Selanjutnya, hasil dari klaster 4 seperti yang diberikan pada gambar 7, terdiri dari 20.334 jiwa penderita penyakit menular yang berasal dari Puskesmas Malausma, Lewi Muding, dan Penyingkiran, Kadipaten, dan Linggung. Terlihat pada penyakit menular pada klaster 4 didominasi oleh penyakit ISPA dan diare, dan sedangkan berdasarkan puskesmas didominasi oleh penyakit yang berasal dari Puskesmas Kadipaten dan Melausma. Selanjutnya hasil klaster 5 pada gambar 8 terdiri dari 16.384 jiwa penderita penyakit menular yang berasal dari Puskesmas Lemah Sugi, Batu Rajek, Maja, Sukahaji, Sidangwangi, Loji, Sukamulya, dan Panongan. Terlihat bahwa penyakit menular pada klaster 5 didominasi oleh penyakit tuberkulosis dan diare, sedangkan berdasarkan puskesmas didominasi oleh penyakit yang berasal dari Puskesmas Panongan dan Maja. Klaster 6 terdiri dari 13.143 jiwa penderita penyakit menular yang berasal dari Puskesmas Margajaya, Cikijing, Salagedang, Rajagaluh, Waringin, Kartajati, dan Sumberjaya. Pada gambar ini terlihat